Haleluya. Saya bersyukur untuk kesempatan ini dapat melihat saudara sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu saya ajak kita bersama-sama memberikan kemuliaan untuk nama Tuhan sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sepanjang bulan ini tema besar dari GMS itu adalah gembala berhati mulia dan domba yang berhati gembala. Intinya hal yang utama itu adalah menanamkan tentang nilai-nilai dari penggembalaan. Ya. Nah, saya tadi pagi sudah menyampaikan tentang hati Tuhan yang terdalam itu adalah menggembalakan umatnya. Saya bercerita bahwa satu kali dalam perjalanan keluar kota dengan kendaraan umum, di sebelah saya itu ada seorang pria, dan dalam perjalanan itu kemudian kami saling mengenal satu dengan yang lain. Akhirnya dia tahu kalau saya pendeta, dan dia kemudian juga ngomong, saya juga orang Kristen Pak. Nah, karena dia ngomong saya orang Kristen, pendeta langsung mikir saudara dan bertanya, kalau gitu gerejanya di mana? Terus dia menjawab dengan satu singkatan, oh saya anggota GJJ Pak. Saya berpikir GJJ, saya banyak berkenalan dengan banyak gereja, tapi saya belum pernah mendengar ada sinode GJJ, saudara. Ya, jadi saya mencoba menebak. GJJ itu maksudnya Gereja Jemaat Jakarta, Jember, atau mana? Dia tersenyum dan dia kemudian ngomong, yang saya maksud GJJ itu adalah gereja jalan-jalan. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak bergereja dimanapun, tetapi kalau minggu ya saya mau kemana ya terserah saya. Dia katakan begitu, saudara. Dan itu memprihatinkan. Kenapa? Karena alasan utama adalah menolak untuk digembalakan, itu pastinya. Sedang hati Tuhan itu adalah menggembalakan umatnya. Nah, ketika Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Itu dia tidak sedang memuji diri sendiri, tetapi dia sedang mengungkapkan kebenarannya. Karena hati yang terdalam dari hati Yesus itu adalah menggembalakan umatnya. Amin. Nah, ketika dia berkata bahwa akulah gembala yang baik, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang pertama, ada satu hal yang paling penting di dalam penggembalaan, ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari penggembalaan. Dia katakan seperti ini dalam Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Karena itu diungkapkan di ayat yang pertama. Dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam, apa saudara? Kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, saya mau membahas satu hal yang penting, unsur yang terpenting bagi seorang gembala dalam menggembalakan domba-dombanya, yaitu kandang penggembalaan. Ya, karena itulah dimulai dengan kata kandang domba, ya, kandang domba. Nah, kandang domba yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks saudara dan saya saat ini itu berbicara tentang gereja lokal. Ya, gereja. Dan sebelum Yesus menggembalakan saudara dan saya, dia mendirikan kandang itu terlebih dahulu. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, ya, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang menarik, Tuhan Yesus kemudian memberikan satu respon terhadap jawaban Petrus ini dengan berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kemudian di ayat 18 Tuhan Yesus berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, perhatikan di sini. Ada banyak orang yang menganggap atau satu kelompok yang menganggap bahwa gereja itu didirikan atas dasar Petrus. Dari kisah ini, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, perhatikan di sini saudara. Yang pertama, ini adalah respon Yesus tentang pernyataan Petrus atas pertanyaan Yesus. Menurut kamu, siapa aku ini? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga membukakan kebenaran ini kepada Petrus, mewahyukan kebenaran ini. Wahyu itu artinya adalah pembukaan kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau Petrus berkata mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan karena kemanusiaannya mengetahui bahwa memang Yesus adalah Mesias, tetapi karena Bapa di surga mewahyukan kebenaran itu dalam diri Petrus. Nah, pengakuan kebenaran inilah yang disebut berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus. Ya, di atas batu karang ini menurut saya kalau diperhatikan dari kebenaran Alkitab yang lain, Tuhan Yesus tidak menunjuk kepada Petrus, di atas batu karang ini, di atas Petrus ini, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi Yesus menunjuk kepada dirinya. Di atas batu karang inilah, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat dipakai kata eklesia, yang kemudian diterjemahkan dengan kata gereja dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi itu kata pertama yang dipakai di dalam Alkitab mengenai eklesia, jemaat, gereja. Ya, jadi gereja itu tidak didirikan di atas dasar Petrus, tapi di atas dasar Yesus, sang batu karang itu. Saya mau tunjukkan beberapa ayat untuk membuktikannya. Yang pertama, bukan didirikan di atas dasar Petrus, karena dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan begini tentang gereja. Yang dibangun di atas dasar apa saudara? Para rasul. Niscaya kalau itu Petrus hanya satu kata, rasul Petrus. Tapi ini disebut para rasul. Ada berapa rasul? 12 rasul. Ya, didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan apa saudara? Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi batu karang yang disebut oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Ya, bukan Petrus. Bukan Petrus. Petrus adalah salah satu dari para rasul Yesus. Ya. Dan posisi Petrus, posisi para rasul ini kekal saudara. Karena nanti Yerusalem baru itu akan berdiri di atas batu dasarnya. Itu adalah ada nama 12 rasul di situ. Tapi sekali lagi dikatakan batu penjurunya tetap Yesus. Jadi gereja itu didirikan atas dasar Yesus. Bukan Petrus. Karena itu kepala gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Ada amin? Ya, bukan Petrus, tapi Yesus Kristus. Dan gereja itu didirikan oleh Tuhan sendiri. Sekalipun ada manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk merintis berdirinya sebuah gereja lokal, tapi kalau bukan Tuhan yang mendirikan gereja itu, sia-sia manusia membangunnya. Ada amin? Kami sadar itu. GMS sangat sadar itu.
Sehingga setiap orang yang kita utus, semua harus punya tekad bukan dengan kuat dan gagahku, tapi oleh karena roh Tuhan ada padaku. Dan hal utama itu adalah membawa orang-orang mengalami pewahyuan dari Tuhan. Karena untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak bisa dengan pengetahuan manusia. Tidak masuk akal. Ya, semua yang namanya iman memang tidak akan pernah bisa masuk akal. Lalu bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang tidak masuk akal? Kita belum pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, kenalan begitu? Enggak. Tapi saudara dan saya bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua terjadi karena kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Memang ada orang-orang yang mendapatkan pewahyuan itu secara spektakuler. Tetapi ada yang secara khusus yakin di dalam hatinya, tiba-tiba tidak ada keraguan-raguan. Ini yang aku cari. Ini Juru Selamat yang seperti ini. Saya ingat satu kali, waktu saya masih mengembalakan di Ungaran, waktu itu usia saya masih before 30, saudara. Ya, masih muda sekali saya menjadi gembala, umur 26 tahun. Satu kali saya mengunjungi rumah jemaat, mamanya itu bukan jemaat di gereja kami. Tapi dia salah satu pendiri dari sebuah aliran kepercayaan di kota Ungaran. Dan dia menjadi sponsor utamanya. Dan termasuk pengajar di dalam aliran tersebut, saudara. Mereka punya beberapa tempat pertemuan. Dan beberapa tempat pertemuan itu didonasi oleh si ibu ini, mama dari jemaat ini. Satu kali saya datang ke rumahnya untuk mengunjungi anaknya, ketemu sama si ibu ini. Lalu mungkin dia sudah nunggu-nunggu mau ketemu dengan Pak Pendeta. Dia sudah siapkan satu buku pengajaran dari kepercayaan ini. Lalu akhirnya saya berhadapan dengan ibu ini bersama dengan istri saya. Dia mau mendebat saya, saudara. Dia ajak saya berdebat. Nah, saya masih before 30, hikmatnya masih kurang, saudara. Tak layani, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Tidak ketemu, saudara. Bukunya beda. Saya pakai Alkitab, dia pakai bukunya sendiri. Dan ajarannya lain. Jadi nggak ketemu. Lama-lama semakin meningkat. Pembicaraan itu tensinya jadi agak sedikit meningkat. Saya agak sedikit kepancing juga. Istri saya itu tiba-tiba di tengah ramenya diskusi itu, tiba-tiba dia bisa ngomong begini. Tante, kita nyebutnya tante karena jauh lebih tua dari kita. Tante, pokoknya kebenaran itu hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Hanya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Begitu mendengar istri saya ngomong begitu, dia diam. Dia diam. Dan diam terus. Lah kan saya tidak enak, saudara. Nah, kami pamit pulang. Besoknya saya di gereja sedang melayani doa kelepasan untuk beberapa jemaat. Suasana ramai karena pada banyak yang manifestasi, saudara. Di tengah-tengah sedang melayani begitu, si ibu ini datang diantar oleh anaknya. Terus anaknya membisikkan kepada saya, Pak, kok Pak? Pak, mama saya minta didoakan kelepasan, minta dibaptis. Hah? Tadi malam masih berdebat saya. Ya. Terus kemudian saya tanya, loh tante kenapa kok tante memutuskan untuk itu? Dia cerita, iya tadi malam itu saya terus terang marah sama Busam. Ya, kalau saya masih before 30, Busam di bawah saya, saudara. Ya, si tante itu ketika mendengar Busam berkata, hanya satu-satunya jalan keselamatan yaitu Yesus. Dia marah. Anak kecil ikut-ikutan. Jadi saya dianggap menikah sama anak kecil. Anak kecil ikut-ikutan, maka dia diam. Terus malamnya dia tidur, dia cerita bahwa dia mimpi didatangi oleh simbah pendiri dari kepercayaan itu. Nah, simbah ini mendatangi dia begitu bersuka cita, rasa sangat tersanjung. Pendiri dari orang kepercayaannya
mendatangi dia. Kan dia sangat bersuka cita dan rasa terhormat. Apalagi dia dikaruniai seperti mahkota. Dia senang sekali, dia hadapkan kepalanya kepada mbah ini dan dikasih mahkota itu. Terima kasih mbah, terima kasih mbah, terima kasih mbah. Tapi begitu diletakkan di kepalanya, itu mahkota bisa ceket. Tahu ceket? Lengket, kemudian semakin mengecil. Dan semakin lama semakin mengecil, kepalanya seperti dipres. Di dalam mimpinya itu dia bisa rasa sakit kepalanya. Terus dia teriak sama mbah itu, mbah tolong mbah, gak bisa dilepas, ini sakit kepala saya. Si mbahnya melihat dia kesakitan, tertawa terbahak-bahak. Loh kok mbah malah ketawa, semakin kesakitan. Dan dia sudah kehabisan pengharapan untuk mendapat pertolongan. Waktu dalam kondisi yang kritis itu, tiba-tiba suara istri saya itu muncul dalam mimpinya. Hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena itu kemudian dalam kondisi yang seperti itu dia hanya bisa berteriak, Tuhan Yesus tolong. Saat dia berteriak Tuhan Yesus tolong, itu mahkotanya langsung lepas saudara. Dan ketika mahkotanya lepas, simbahnya lari terbirit-birit, hilang lalu dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia termenung sampai pagi, akhirnya dia membuat keputusan untuk terima Yesus. Dia ngomong sama anaknya. Semua bisa terjadi, kalau saudara dan saya bisa percaya, itu karena diwahyukan oleh Bapa di surga. Tahukah saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi? Katakan pada kiri kananmu, kita orang yang dikasihi loh. Sampai kita diberi keselamatan. Itu sangat berharga loh. Amin. Sangat berharga. Nah, hal yang terpenting ketika saudara dan saya sudah diwahyukan, ingat bahwa Yesus berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Nah, itulah kandang. Gereja lokal. Ya. Gereja lokal yang ada di mana-mana, itu adalah kandang penggembalaan yang didirikan oleh Tuhan. Apa fungsinya dari kandang penggembalaan? Ada 3 fungsi saudara yang perlu untuk kita ketahui supaya kita bisa bersyukur kalau saudara dan saya itu sudah berada di kandang yang Tuhan dirikan sendiri. Ya. Karena tujuannya adalah supaya penggembalaan Tuhan itu bisa berlangsung atas kehidupan kita. Jadi lihat bersama dengan saya, yang pertama, kandang itu fungsinya adalah untuk yang pertama, menjadi rumah tinggal bagi domba gembalaan. Ya. Saudara dan saya ini bisa menjadi domba gembalaan Tuhan, itu karena kita ditebus. Ditebus itu artinya kita dibayar harganya. Saudara dan saya ini tadinya bukan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Kita ini menjadi miliknya dunia. Hidup kita dijerat dan diperbudak oleh yang namanya kerajaan kegelapan. Amin. Ya. Kita semua ini berada di dalam perbudakan dari dosa itu. Tapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk membayar harga saudara dan saya. Sehingga harga kita itu dibayarnya. Dan saudara dan saya bukan menjadi milik dari kerajaan kegelapan itu, tetapi kemudian beralih kepemilikan menjadi milik dari Yesus. Kolose pasal 1 berkata seperti ini. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Udah ketemu? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam mana? Kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, kerajaan anaknya yang kekasih itu adalah gereja yang dia dirikan. Karena itu gereja juga disebut sebagai kerajaan surga di dunia ini. Ada amin? Kita dipindahkan, ada kata dipindahkan. Kenapa? Karena kita sudah dibayar. Ya,
Harga kita itu sudah dibayar sehingga Dia menjadi Tuhan yang menebus hidup kita. Dialah pemilik hidup kita. Dan karena kita adalah miliknya, maka kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Gereja ini kemudian menjadi rumah rohani bagi domba-domba gembalaan Tuhan. Inilah tempat di mana kita hidup bersama. Inilah tempat di mana kita saling melayani satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Tuhan. Disinilah kita bersama-sama saling menghangatkan satu dengan yang lain di dalam ibadah bersama dengan saling menyemangati satu dengan yang lain. Dan kalau ada yang jatuh kita berusaha untuk mengangkatnya bersama-sama. Kalau ada yang sakit kita juga akan berusaha untuk melayani yang sakit ini. Ada amin? Inilah rumah rohani kita bersama. Itu sebabnya GMS memakai tagline yang menjadi khas dari GMS. Apa saudara? Welcome home because this is our home. Ya, inilah rumah kita bersama. Ada amin? Ya, mari kita bersyukur kalau saudara dan saya sudah memiliki rumah rohani yang memang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di tempat inilah saudara dan saya akan mengalami yang namanya penggembalaan. Dan semua, yang kedua, semua barang yang kita beli ya, sudah menjadi milik kita. Wajar kalau kita bawa pulang. Kalau sudah sampai di rumah kita, itu berarti menjadi milik kita. Karena itu fungsi yang kedua dari kandang penggembalaan adalah menjadi batas kepemilikan. Semua yang ada di dalam rumah saya adalah milik saya. Kalau ada orang lain mau mengambil barang yang ada di rumah saya, harus izin saya. Kalau tidak itu namanya mencuri. Jadi semuanya yang sudah dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, dibawa ke dalam kandang penggembalaan, ke dalam rumah rohani yang Dia dirikan, lalu kemudian dimeteraikan menjadi miliknya. Ada tanda milik dari Tuhan Yesus sendiri. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ada juga domba-domba yang masih nakal saudara. Sebetulnya sudah ditebus, sudah menjadi milik Yesus. Tapi ndak jenak itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih? Pokoknya nggak mau tinggal di dalam rumah gitu loh. Nggak betah. Ya itu dianggap aja bahasa Ibrani saudara. Nggak betah berada di dalam rumah yang sudah disediakan. Ya. Jadi dia lari keluar seperti yang tadi awal saya ceritakan menjadi anggota GJJ itu saudara. Ya. Itu artinya nggak mau digembalakan, nggak mau tinggal di dalam rumah yang tetap. Tapi domba gembalaan itu punya ciri. Sehingga kalau saudara dan saya punya ciri itu, berarti kita memang domba gembalaan. Ya. Domba gembalaan itu cirinya apa? Dalam Yohanes 10 ayat 14 itu dikatakan begini. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku apa saudara? Mengenal aku, ini cirinya saudara. Ya. Domba-dombaku itu mengenal aku. Kata mengenal itu pengertiannya adalah mengasihi saudara. Karena mengenal itu berbicara tentang terjadinya hubungan ya antara gembala dengan domba. Domba dengan gembala. Ya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Jelas Tuhan Yesus mengenal kita karena kasih-Nya membuat saudara dan saya mendapatkan pewahyuan dari surga untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Setelah saudara dan saya mendapatkan pewahyuan itu, maka domba-dombaku mengenal aku. Kita berada di dalam rumah rohani yang sudah didirikan oleh Yesus untuk membangun hidup yang mengasihi Dia. Ada amin? Apakah ciri itu ada di dalam diri saudara?
Kalau belum, saudara perlu mengenal Yesus lebih dalam. Ada amin? Sehingga saudara tahu kenapa Tuhan menempatkan saudara di dalam kandang penggembalaannya. Untuk saudara dan saya belajar membangun hidup yang mengasihi Tuhan. Nah, yang ketiga, kandang penggembalaan itu difungsikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melindungi domba dari pencuri. Perhatikan, Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan begini. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dan pencuri itu selalu mengincar domba gembalaan. Kalau tadi pagi saya menjelaskan tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita adalah memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Sekarang saya mau membahas tentang dari sudut si pencuri ini. Ya, pencuri ini jelas bukan gembalamu yang sejati. Ya, pencuri ini siapa yang dimaksud? Yang pertama, jelas ini menunjuk kepada iblis. Beda sama Tuhan. Iblis tidak akan pernah memberi berkat kepada saudara. Iblis akan menggunakan saudara untuk dirinya sendiri. Karena itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah si pencuri itu. Dia hanya menggembalakan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan untuk semua orang sehingga ada orang yang terikat kepadanya, itu adalah dengan cara menipu mereka, memanipulasi mereka. Karena pada dasarnya iblis tidak bisa memberikan berkat sebab di dalam diri iblis tidak ada kasih. Hanya kasih yang bisa memberkati. Karena itu Yesus berkata dengan jelas untuk supaya kita mengenali yang namanya pencuri, si iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, beda sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pencipta yang mengasihi saudara dan saya. Maka di dalam dia, saudara dan saya tidak akan pernah dirugikan. Hati Yesus itu adalah hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Ada amin? Ya, pencuri itu bukan hanya iblis. Iblis juga punya antek-anteknya saudara. Ya, itu bisa saja manusia-manusia yang mewujudkan dirinya seperti seorang gembala. Tapi dia adalah gembala upahan. Yang menggembalakan hanya dirinya. Kalau saudara masuk di dalam gereja yang disebut gereja digembalakan oleh orang semacam ini, maka percayalah, saudara tidak akan dibawa untuk mengenal Yesus lebih dekat dan membangun hidup yang mengasihi Tuhan. Tapi saudara akan dimanipulasi untuk diambil bulunya, diperas susunya, bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Memang ada orang-orang yang pada awalnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga dia diberkati dengan jemaat-jemaat yang dipercayakan pada dirinya. Tapi di tengah-tengah itu ada yang bisa berubah saudara. Ada yang bisa berubah, fokus hidupnya berubah. Sehingga dia menggembalakan dirinya sendiri. Ada itu. Tapi saya percaya firman Tuhan yang berkata begini. Untuk gembala yang semacam ini, Tuhan yang akan beracara secara pribadi dengan gembala ini. Dan Tuhan berkata di dalam kitab Yeskiel, yang tadi saya bacakan juga, bahwa Tuhan akan menghentikan dia menjadi gembala, dan membebaskan domba-dombanya dari cengkramannya. Kalau dia tidak bertobat, lalu dia akan dipindahkan ke kandang lain, kepada gembala yang bisa dipercaya oleh Tuhan sendiri. Amin. Nah, saya ngomong begini, ini risikonya cukup besar, tetapi saya harus ngomong begini. Karena inilah yang menjadi komitmen dari GMS. Kita mau menjagai saudara dari si pencuri-pencuri itu. GMS memang bukan organisasi yang paling sempurna, enggak.
Tetapi GMS memegang prinsip penggembalaan yang dari Tuhan. Dan kami saling menjaga satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Untuk kita betul-betul memegang erat prinsip penggembalaan yang murni. Tadi pagi saya sampaikan bahwa di GMS tidak ada gembala atau pendeta yang ngurusi masalah keuangan. Enggak ada. Semua keuangan gereja ditangani oleh profesional. Ya, bisa diaudit, bisa dipertanggungjawabkan dengan audit, dan setiap tahun itu diaudit, saudara. Ada auditor yang kita bayar untuk mengaudit seluruh keuangan dari gereja. 75% dari keuangan gereja dipakai untuk pemberitaan Injil, mengirim misionaris, dan merintis gereja-gereja. Karena itu kalau saudara perhatikan, kita semua bisa mempertanggungjawabkan kepada saudara. Ya, 2020 GMS 2 Surabaya 2 itu berdiri di Pakuwon Mall. Ya. Dan sekarang ini, hari ini, baru 4 tahun saudara, kita sudah berada di 244 tempat. Dari mana itu bisa dibiayai? Ya. Nah, kita saling menjaga di sini. Kita saling menjaga. Saya tidak ngomong ini untuk membanggakan, tidak. Tapi justru saya ngomong ini untuk mengambil risiko bahwa saudara dan sekalian sebagai jemaat juga harus mengawasi kami, gembala-gembala ini. Dan lebih daripada itu, doakan kami para gembala ini supaya tetap berjalan di dalam kemurnian melayani Tuhan. Amin. Kita mau tetap melayani Tuhan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jagai kami, oke? Ya, biarlah tempat ini tetap menjadi kandang yang didirikan oleh Yesus. Dan Yesus ada di tengah-tengah kita. Setiap orang yang datang ke tempat ini akan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Hidupnya akan diubah ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan dikembalakan untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, yang terakhir saya kembali mau membahas tentang domba-domba yang keluar dari kandang, ya. Domba-domba yang tidak mau berada di dalam kandang penggembalaan seperti orang yang saya ceritakan anggota GJJ itu. Kalau ada di antara saudara masih menjadi anggota GJJ yang saat ini hadir di gereja ini, saya sangat berharap saudara bisa menyadari kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, maka saudara harus menjadi anggota GMS, bukan lagi GJJ. Iya, artinya saudara harus mengambil keputusan untuk tertanam di dalam gereja lokal. Ya, dimanapun yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara harus mau digembalakan, jangan menggembalakan diri sendiri, gak boleh. Saudara ada domba gembalaan. Ya, kenapa orang gak mau lagi atau tidak kerasan berada di dalam kandang penggembalaan? Karena dinamika hidup bersama itu memang gak mudah. Besi mengasah besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya sering menemukan, saudara, sekian puluh tahun saya dalam pelayanan menggembalakan jemaat, saya sering menemukan. Awalnya orang tersebut aktif, berapi-api, sampai menduduki posisi-posisi kepemimpinan dan sebagainya. Tapi satu saat tiba-tiba hilang. Dan sekian lama tidak terdengar kabarnya. Dan sering kali saya ketemu lagi dengan orang tersebut, ternyata sudah berubah. Ya, ada yang imannya sudah berubah, berpindah ke iman yang lain. Tapi ada yang kemudian memutuskan menjadi anggota GJJ. Biasanya sering kali ya, kebanyakan kalau saya tanya kenapa kok itu bisa terjadi, munculnya adalah karena dia menyimpan yang namanya kekecewaan. Ya, terjadi dinamika satu dengan yang lain. Saudara, tidak mudah memang hidup bersama di dalam satu rumah. Betul? Kita walaupun saudara kandung pun tidak mudah. Tetapi kalau ada saudara kandung yang masih tetap bisa bersama-sama, dan dari waktu ke waktu sekalipun terjadi dinamika,
hubungannya menjadi semakin erat dan betul-betul bukan hanya sekedar hubungan darah, tapi betul-betul tidak terpisahkan lagi. Hubungan batinnya sangat kuat dan teguh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di setiap dinamika yang terjadi, dia mencoba untuk mengambil posisi yang positif. Ya, dari yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah posisi yang positif. Besi mengasah besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada saudara kita yang istilahnya menggemaskan itu kok rasanya kalau bahasa Surabaya itu enak sekali, bencekno. Tahu saudara? Hah? Menjengkelkan, oh ya. Menjengkelkan. Ini orang kok itu harus saudara pandang sebagai kesempatan untuk melatih kasih yang Tuhan sudah ajarkan di dalam diri saudara. Itu waktunya untuk mengambil posisi memandang secara positif. Ini kesempatannya. Lah kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, Alkitab ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong apa? Semua orang lakukan. Tapi kalau saudara bisa mengasihi orang yang membenci engkau, orang yang menjengkelkan engkau, maka itu yang istimewa. Karena itu Tuhan meminta kita bukan menjadi orang-orang biasa, tapi menjadi orang yang istimewa. Amin. Menjadi orang yang sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus selalu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jaga jangan sampai dalam perjalanan iman kita menyimpan kekecewaan. Jangan sampai. Jangan sampai kecewa. Kecewa itu ngeri ya akibatnya saudara. Sekali saudara kecewa, langkah yang saudara arahkan kepada satu tujuan akan pasti berhenti. Karena orang yang kecewa, kemudian semua semangatnya itu akan tersedot habis. Semangat yang tadinya ada untuk mengerjakan sampai kepada tujuan, ya, tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Tuhan, itu tiba-tiba akan hilang semuanya. Sehingga apa yang tadinya rajin dikerjakan pasti akan berhenti. Ya, sebab orang yang kecewa itu akan menutup matanya dari tujuan semula. Dia akan berhenti. Dan ini bisa berlaku atau maksud saya ini bisa menimpa siapa saja. Bukan hanya jemaat biasa. Tapi bahkan hamba Tuhan yang hebat pun harus tetap menjaga hati supaya jangan kecewa. Hidup ini memang tidak mudah. Ada amin? Ya. Nah, perhatikan di dalam Alkitab ada satu raja-raja di pasal 19, itu ada seorang nabi yang luar biasa. Di satu raja-raja pasal 18, nabi ini dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Belum pernah ada, saudara. Dia bisa mendatangkan api dari langit di hadapan satu bangsa. Dan hari itu dia bisa membawa seluruh bangsanya untuk kembali mengikut Tuhan. Dari mereka tadinya mengikut Baal, sekarang dia bisa membuktikan bahwa Tuhanlah yang dia sembah. Itu adalah Tuhan yang benar. Dia mendatangkan api dari langit. Dia membawa kebangunan rohani untuk satu bangsa. Satu orang saja saudara. Namanya Nabi Elia. Tapi kalau saudara lihat pasal yang berikutnya, pasal 19. Satu raja-raja pasal 19. Ketika Isabel memberikan ancaman kepada Nabi Elia ini, dia langsung takut. Dan dalam ketakutannya itu dia kecewa sama Tuhan. Ya, kenapa kok sampai wanita ini bisa mengancam dia? Dia kecewa saudara. Dan dalam kekecewaannya itu dia melarikan diri. Dalam pelariannya itu tercatat muncullah kata-kata yang menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan kekecewaan. Ada kepahitan di dalam hatinya. Dikatakan seperti ini. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dia lari tanpa arah. Dia menyesali dirinya. Dikatakan seperti ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Bukankah itu bahasa kekecewaan? Di dalamnya terasa sekali kepahitan. Ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di pasal 18. Pasal 19-nya menyesali dirinya dan minta mati aja. Itu kekecewaan, saudara. Mengerikan. Efek dari kekecewaan itu mengerikan, saudara. Nah, kisah Elia ini ketika saya renungkan, saya merasa mendapat konfirmasi dari apa yang diceritakan dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, saudara. Lukas 15 ayat 4 sampai 5, Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perhatikan di situ diceritakan begini. Kalau orang punya 100 domba, lalu 99 sudah ada di kandang, satunya hilang, apa yang dilakukan? Gembala ini akan meninggalkan yang 99 untuk apa? Mencari yang hilang. Dan kalau itu sudah ditemukan, dia akan kembali dengan sukacita yang besar. Ya. Nah, di sini kisah Elia ini menunjukkan bahwa itu benar, saudara. Tuhan tidak rela satupun dombanya akan hilang. Karena itu yang dilakukan untuk domba-domba yang kebetulan kena masalah di dalam hubungan bersama, lalu kemudian tidak kerasan lagi di kandang, lalu melarikan diri, Tuhan itu mencari, saudara. Elia itu dicari sama Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam pelariannya. Ya, hanya Elia nggak sadar aja. Tuhan kirim malaikatnya untuk memelihara Elia. Ketika Elia duduk, disediakan makan dan minumnya. Sampai pada satu titik Elia tidak sadar bahwa ternyata dia menuju ke gunung Tuhan. Ke gunung Horeb. Dan disitulah Tuhan melayani Elia. Ya, Tuhan melayani Elia dengan bertanya, "Hei, ngapain kamu ada di sini?" Dan untung Elia memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan. "Aku di sini untuk bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Lalu Tuhan beracara dengan dia secara pribadi. Ya, dan ketika Elia kembali hatinya, semangatnya dipulihkan, akhirnya apa yang terjadi? Semua tugas bisa dia selesaikan dan ujungnya dia tidak kehilangan rencana Allah. Dia dibawa masuk ke surga yang mulia dengan kondisi masih hidup. Ya. Nah, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengembara keluar dari kandang, Tuhan itu tidak membiarkan saudara. Dia tidak membiarkan saudara. Dia sedang melayani saudara. Tapi kenapa Pak kok sampai ada yang Bapak ceritakan tadi? Hilang betul. Itu karena sikap hatinya yang mengeraskan hati. Tapi kalau engkau mau membuka hatimu sedikit aja, maka engkau akan mendengar Tuhan bertanya, "Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu lari-lari? Kembalilah, kembalilah. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu." Ada amin? Ya, saya termasuk orang yang membuka hati untuk pelayanan Tuhan. Saya pernah kecewa. Saya pernah kecewa di dalam pelayanan. Dan saya putuskan hari itu juga saya tinggalkan semuanya. Saya pergi. Lalu saya tidak mau lagi berhubungan dengan pelayanan. 3 bulan saya melarikan diri, saudara. Apa yang terjadi? Satu hari suami istri tiba-tiba bisa datang ke rumah saya. Lalu menawari sebuah pelayanan di Ungaran di Jawa Tengah. Saya waktu itu mencoba untuk menolaknya. Saya berkata, "Om dan Tante ini kan tahu apa yang terjadi sama saya." Ya, tapi tiba-tiba si omnya itu, menurut saya itu dia diurapi oleh Tuhan. Dia itu bisa ngomong seperti ini. Dalam Tuhan kan ada pengampunan. Waktu saya mendengar kata pengampunan itu, saya seperti merasa diselimuti dengan kegentaran yang luar biasa. Seluruh tubuh saya ini seperti merinding, saudara. Saya tidak berani menjawab, kecuali saya berkata, "Kalau begitu terserah kehendak Tuhan." Dan hari itu tiba-tiba dia bisa ngomong begini, "Kalau begitu kamu saya calonkan ya.
tak calonkan untuk menjadi gembala di gereja itu. Saya tidak berani menjawab lain kecuali terserah kehendak Tuhan. Dan itulah yang membawa saya kembali sampai dengan hari ini. Dan saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan itu. Ya, bagi saudara yang masih lari-lari, percayalah bahwa saudara sedang dikejar oleh Tuhan. Buka hatimu. Ada amin? Buka hatimu. Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.